Sebuah koneksi yang tak terduga. Bergoda bukanlah kekuatan Fiona. Tetapi apa salahnya jika dia terlalu malu untuk mendekati wanita? Dia merasa cukup nyaman menjalani hidup sederhana, bekerja di sebuah toko buku lokal dan membantu sahabatnya, Mia, merawat dua anaknya yang energik. Suatu sore, saat sedang memeriksa ponselnya, Fiona menerima pesan teks dari nomor yang tidak dikenal yang meminta bantuan terkait persaingan antara saudara. Pengirimnya adalah seseorang bernama Maya, yang merupakan lawan lengkap Fiona, percaya diri, karismatik, dan heteroseksual. Meskipun perbedaan di antara mereka, pesan yang tidak sengaja tersebut memicu persahabatan yang tidak biasa. Segera, Maya, yang menyebut dirinya ahli dalam pertikaian saudara, menemukan bahwa dia lebih menikmati humor kering Fiona daripada menghadapi drama keluarganya sendiri. Ketika mereka akhirnya bertemu di sebuah kafe terdekat, ada percikan yang tak dapat disangkal. Namun, apa yang dirasakan Maya tidak mungkin lebih dari sekadar persahabatan, kan? Itu tidak berarti apa-apa bahwa dia mulai menyadari betapa dia menikmati kebersamaan Fiona lebih dari hubungan yang pernah dia jalani sebelumnya. Atau mungkin, bisakah pesan salah nomor mengarah pada wanita yang tepat setelah semua ini? Hari itu adalah hari Sabtu biasa, dan Fiona berada di rumah, membantu anak-anak Mia, Jack dan Lily, dengan proyek akhir pekan mereka ketika mereka tiba-tiba melihat Fiona memeriksa ponselnya. Pesan baru dari nomor tidak dikenal menarik perhatian mereka. Bantu, pesan itu dimulai. Saudara-saudaraku membuatku gila. Ada saran tentang bagaimana mengatasi pertikaian. Fiona tertawa pelan. Seseorang menghubunginya untuk meminta nasihat tentang masalah keluarga. Dia menggelengkan kepala. Apakah ini lelucon yang rumit? Pesan kedua diterima. Bagaimana dengan ini? Saudaraku bilang aku tidak bisa menang karena ini gilirannya. Sebuah foto menyertai pesan tersebut, menunjukkan seorang gadis berkacamata terjebak di ruang tamu yang berantakan, dikelilingi oleh mainan dan seorang bocah laki-laki yang tampak marah memegang pengendali permainan. Fiona tertawa sendiri. Sepertinya dia baru saja melangkah ke dunia keponakannya. Apa itu? Jack mengintip dari gambarnya tentang seekor naga, penasaran dengan layar ponsel Fiona. Cuma pesan acak yang minta bantuan dengan drama saudara. Jelas Fiona, memiringkan ponselnya agar Jack bisa melihat. Lily, yang sebelumnya bermain dengan tenang, duduk tegak, matanya yang besar bersinar penuh rasa ingin tahu. Bisakah kita membantu? Fiona tersenyum, menikmati semangat mereka. Kita bisa coba. Bagaimana kalau kita mempertimbangkan beberapa ide bersama? Jack mengangkat bahu. Kenapa tidak biarkan mereka menyelesaikannya sendiri saja? Karena itu akan memakan waktu lama, dan mereka tidak akan pernah bisa bermain bersama lagi. Lily membalas, dengan ekspresi serius. Fiona tersenyum melihat perdebatan mereka, merasakan kasih sayang yang meluap untuk anak-anak tersebut. Baiklah, mari kita lihat ide-ide apa yang bisa kita tawarkan. Apa cara terbaik untuk menangani persaingan antar saudara? Saat mereka melemparkan ide, mungkin, kompromi, atau, bergiliran, perbincangan itu membuat Fiona teralihkan untuk sejenak. Dia melupakan nomor yang tidak dikenal dan drama saudara mereka. Tiba-tiba, pesan lain masuk ke ponselnya. Hello, ada yang di sana? Fiona dengan cepat mengambil ponselnya, jantungnya berdebar sedikit. Rasanya aneh diingatkan bahwa ada orang asing yang menunggunya. Maaf, sepertinya aku mendapatkan balasan darinya, katanya kepada anak-anak. Bagaimana kalau kita katakan kepadanya bahwa berbagi adalah kuncinya? Saat dia mengetik, jarinya terhenti. Kau tahu, dia bergumam, ini bukan hanya soal berbaring dan membiarkan saudara yang mengganggu menang. Kadang-kadang kita juga harus bertahan. Jack mengangguk dengan antusias. Ya, bagaimana jika kita bilang bahwa mereka bisa mengubah tantangan menjadi permainan? Fiona mengetikkan saran, menambahkan sentuhan pribadi. Dan ingatlah bahwa terkadang berbicara juga membantu. Segera muncul deretan pesan baru di layarnya. Wow, terima kasih banyak.
Pertikaian antar saudara memang membuatku gila, tetapi ide-ide ini mungkin berhasil. Aku sangat menghargainya, siapapun kau. Fiona tersenyum dan membalas dengan namanya, memberitahu Maya bahwa dia senang bisa membantu. Saat menunggu balasan, beberapa saat berlalu, tetapi ketika akhirnya datang, pesan tersebut mengejutkan Fiona. Apakah, kebetulan, kau memiliki saran lain? Ini telah menjadi minggu yang sulit. Ada cerita lucu yang bisa kau bagikan agar aku merasa lebih baik? Fiona tertawa, menarik perhatian anak-anak. Baiklah, aku punya cerita tentang dua temanku yang pasti akan membantu. Balasnya, mengenang saat anak-anak Mia mencoba memanggang kue tetapi berakhir dengan hampir bencana di dapur. Jack dan Lily bersandar lebih dekat, bersemangat untuk mendengar kisah tersebut, saat Fiona membagikan momen-momen penuh tawa dan kekacauan. Setelah berbagi beberapa pesan dan cerita lagi, mereka sampai di akhir percakapan untuk malam itu, dan Fiona menyadari bahwa dia tidak ingin koneksi ini berakhir. Cukup ingat, ketik Fiona dalam pesan terakhir, penting untuk membawa sedikit humor ke dalam segalanya. Itu bisa menjadi obat yang sempurna untuk kebosanan antar saudara. Saat dia kembali bersantai di sofa bersama Jack dan Lily, ponselnya bergetar lagi. Tara McCasey, ngomong-ngomong, kau terlihat sangat keren. Bolehkah kita terus mengobrol? Aku bisa butuh seorang teman. Jantung Fiona berdebar tak terduga. Dia merasakan kehangatan instan pada keterbukaan Maya. Tentu saja, balasnya. Aku di sini kapan saja kau perlu tawa atau nasihat. Dengan itu, koneksi baru mulai berkembang, meninggalkan Fiona penasaran dan bersemangat tentang kemana persahabatan yang tidak terduga ini mungkin membawa mereka berdua. Fiona bersantai kembali di sofa, jantungnya masih berdebar dari kehangatan tak terduga dari kata-kata Maya. Dia bertukar tatap dengan Jack dan Lily, yang kini kembali tenggelam dalam proyek kreatif mereka. Saat dia menatap ponselnya, semangat bermain dari tingkah lucu anak-anak memenuhi ruangan, menciptakan latar belakang yang sempurna untuk koneksi baru ini. Selama beberapa hari berikutnya, Fiona dan Maya terus bertukar pesan, berbagi nasihat, cerita hidup, dan banyak tawa. Pesan-pesan Maya dihiasi dengan emoji lucu yang membuat Fiona tersenyum, dan setiap percakapan terasa semudah dan sealamiah bernapas. Mereka bahkan mulai membangun rutinitas di mana mereka saling memeriksa setelah bekerja atau di akhir hari. Apakah ada drama antar saudara hari ini? Seringkali Maya memulai percakapan mereka. Hanya pertengkaran biasa tentang siapa yang mendapatkan jatah pertama untuk makanan penutup, balas Fiona. Tapi sekarang mereka punya sistem, batu gunting kertas. Saat percakapan mereka semakin dalam, Fiona mulai belajar lebih banyak tentang dunia maya. Kedua wanita ini berada di ranah yang sepenuhnya berbeda. Sementara Fiona mengagumi kehidupannya yang tenang di toko buku, Maya bekerja sebagai perencana acara, tumbuh dalam pertemuan sosial dan lingkungan yang energik. Namun, mereka menemukan kesamaan dalam cinta bersama untuk kreativitas dan tawa. Suatu malam, Maya mengirim pesan, "Hei, ada minat untuk petualangan spontan? Aku bisa butuh istirahat dari kekacauan sehari-hari." "Apa jenis petualangan?" balas Fiona dengan rasa ingin tahu. "Sepenuhnya spontan. Tetapi aku berpikir, bagaimana dengan perjalanan ke pameran seni lokal? Aku mendengar ada bagian interaktif yang sangat menyenangkan. Kau bebas akhir pekan ini, kan?" Jantung Fiona berdebar-debar di pikiran itu. Dia ragu sejenak, gugup untuk melangkah keluar dari zona nyamannya. "Aku bebas, tetapi apakah kau benar-benar ingin menghabiskan waktu bersamaku langsung?" "Absolutely," balas Maya. "Sebenarnya, aku bisa menggunakan kehadiranmu yang menenangkan di tengah semua kekacauan yang sedang aku hadapi. Plus, aku ingin bertemu dengan pikiran brilian di balik segala kebijaksanaan tentang saudara." Fiona merasakan pipinya memerah mendengar kata-kata Maya. "Baiklah, hitung aku dalam." Saat mereka mengatur rencana, Fiona tidak bisa mengusir kupu-kupu di perutnya. Dia akan bertemu dengan Maya. Sebuah pemikiran yang mendebarkan. Semakin dekat hari Sabtu tiba,
Semakin banyak dia mendapati dirinya berhayal tentang kemungkinan. Dia memilih pakaian yang nyaman tetapi tetap rapi. Bagaimanapun, dia ingin memberikan kesan yang baik. Ketika hari yang ditunggu akhirnya tiba, Fiona merasakan campuran kegugupan dan kegembiraan saat mendekati pintu masuk galeri seni. Dia langsung melihat Maya, bersandar di mural yang berwarna-warni, rambut gelapnya mengalir dengan gaya santai. Ada energi yang menular tentang dirinya, dan Fiona tak bisa tidak merasa tertarik. "Fiona, itu kamu," seru Maya, matanya berkilau. Fiona melangkah lebih dekat, menawarkan senyuman lembut. "Hei, senang sekali bisa bertemu langsung." Sambutan mereka hangat dan tulus, dan begitu saja, ketegangan menghilang. Mereka melangkah ke dalam galeri. Dan Fiona langsung terpesona oleh suasana yang dipenuhi karya seni yang berwarna-warni. "Tempat ini luar biasa," seru Maya, menarik Fiona pergi. "Ayo, kita cek." Saat mereka berkeliling galeri, kedua wanita itu terlibat dalam percakapan yang mendalam, menyelami kehidupan, mimpi, dan perspektif mereka tentang seni. Rasanya menyegarkan bagi Fiona untuk terbuka, dan dia merasa bahwa humor Maya menyoroti kepribadiannya yang biasanya tertutup. Mereka bahkan secara bermain-main memperdebatkan makna di balik beberapa karya abstrak, mengubah kritikan seni menjadi tawa. Setengah perjalanan melalui pameran, Maya meraih tangan Fiona, menariknya menuju bagian interaktif. "Ini adalah bagian terbaik. Percayalah." Fiona mengangkat alis saat mereka memasuki ruangan berwarna-warni yang dipenuhi garis-garis tape di lantai, mengundang pengunjung untuk menciptakan pola mereka sendiri. "Apa yang harus kita lakukan?" Dia tertawa. "Ayo kita buat karya seni bersama," balas Maya, matanya bersinar penuh semangat. Fiona tidak bisa tidak tersenyum saat mereka mengambil gulungan tape, membiarkan imajinasi mereka liar. Mereka menciptakan desain yang kacau namun lucu, tertawa saat mereka memutar dan berbelok, berusaha mengalahkan ide-ide satu sama lain. Seiring langkah sore hari, suasana bermain menjadikan Fiona berpikir bahwa bahkan tanpa tekanan flirty, ada percikan di antara mereka. Koneksi itu terasa nyata, hangat, tulus, dan penuh persahabatan. Saat mereka menyelesaikan karya seni mereka, Maya melangkah mundur, mengagumi hasil kreasi mereka. "Lihat to you. Aku rasa kita mungkin profesional sekarang," katanya dengan senyum nakal. "Aku yakin dunia seni sedang gemetar." Fiona tertawa, hatinya penuh kebahagiaan. Saat mereka meninggalkan ruangan interaktif, mereka berhenti di kafe terdekat untuk minum kopi dan kue. Duduk saling berhadapan, mereka terus mendalami percakapan yang lebih dalam, berbagi perjuangan dan ketakutan, serta merayakan keunikan masing-masing. Maya bersandar ke depan, ekspresinya tulus. "Kau tahu, aku tidak menyangka akan terhubung denganmu seperti ini. Sulit untuk menemukan seseorang yang mengerti," katanya dengan nada yang tulus. Fiona merasakan getaran saat mendengar itu, berharap dia bisa mengungkapkan perasaan yang sama. "Aku sangat senang kita bertemu," akunya pelan. Mata mereka bertemu, dan Fiona merasakan kehangatan menjalar, percikan tak tertandingi yang menunjukkan bahwa mungkin ada sesuatu lebih dari sekedar persahabatan. Namun, secepat pikiran itu mekar, keraguan muncul. Bagaimana jika Maya hanya bersikap ramah? Seolah merasakan keraguannya, Maya tiba-tiba tersenyum lebar. "Oh, kita perlu mengambil foto karya seni kita sebelum pergi. Ini adalah hal besar." Fiona tertawa dan mereka berdua bersandar, menempelkan pipi mereka untuk foto. "Kejamran yang mereka rasakan sangat jelas. Di sini mereka, dua wanita yang bersenang-senang bersama. Sekarang ini akan menjadi satu untuk album scrapbook," kata Maya, mengangkat ponselnya dengan bangga. Saat hari beranjak malam, mereka berjanji untuk segera bertemu lagi. Saat mereka berpisah, Fiona tidak dapat mengusir perasaan bahwa ini lebih dari sekadar petualangan. Ini adalah awal dari sesuatu yang sangat tak terduga. Kembali ke rumah, dia menemukan dirinya masih tersenyum saat menyimpan ponselnya, menunggu pesan tindak lanjut dari Maya.
Ketika akhirnya pesan itu masuk, Fiona buru-buru melihat layarnya. Aku sangat senang hari ini. Mari kita lakukan lagi segera. Smiling face with smiling eyes. Jantung Fiona berdebar lagi. Waktu yang baik. Itu membuat dia bertanya, apakah mungkin koneksi ini bisa mengarah pada sesuatu yang lebih mendalam daripada persahabatan? Fiona tidak bisa menahan senyum yang berkembang di wajahnya saat dia membaca pesan Maya. Percakapan playful yang mereka lakukan selama outing itu berputar dalam pikirannya, dan dia merasakan aliran kehangatan dengan harapan untuk melihat Maya lagi. Dengan napas dalam, dia segera mengetik kembali. Aku juga sangat senang. Mari kita lakukan lagi. Bagaimana dengan akhir pekan depan? Mungkin kita bisa mengeksplor kafe indie baru yang ingin aku coba. Maya membalas hampir seketika. Antusiasmenya terasa jelas di layar. Ya, mari lakukan. Aku mendengar kue-kue mereka sangat enak. Saat minggunya berlalu, Fiona menemukan dirinya semakin menantikan Sabtu berikutnya bersama Maya. Antisipasi mengisi dirinya dengan energi ceria yang belum pernah dia rasakan dalam waktu yang lama. Setiap interaksi dengan Maya tampak memberikan sesuatu yang baru. Pesan-pesan ringan selama sehari, lelucon bersama, semuanya terasa begitu tanpa usaha. Akhir pekan berikutnya tiba dengan keriangan yang gugup. Fiona menghabiskan waktu ekstra memilih pakaian, ingin mendapatkan keseimbangan sempurna antara santai dan teratur. Dia memilih blus lembut yang mengalir dan jeans kesayangannya. Kepercayaan dirinya meningkat dengan pengetahuan bahwa dia akhirnya melangkah keluar dari zona nyamannya. Saat Fiona sampai di kafe indie, aroma kopi yang baru diseduh membungkusnya seperti pelukan hangat. Dia segera melihat Maya. Senyumnya bersinar saat dia melambai dari seberang ruangan. "Hei, lihat dirimu," seru Maya. Matanya berbinar saat dia mendekat. "Kau terlihat luar biasa." "Serius? Dari mana persona stylish ini berasal?" Fiona memerah. Pujian itu membuatnya merasa hangat. "Ini semua hanya ilusi sebenarnya. Aku hanya ingin sedikit berusaha hari ini," katanya, merasa ringan dan bersyukur atas kehadiran Maya. Percakapan mereka mengalir dengan mudah saat mereka menyesap minuman dan berbagi kue yang melebihi semua harapan. Mereka saling berbagi lebih banyak cerita, tertawa tentang kesalahan dari masa kecil mereka masing-masing, dan membandingkan buku favorit mereka sambil duduk di meja kecil yang dikelilingi dekorasi eklektik. Saat mereka menyelesaikan kunjungan kafe mereka, Maya bersandar kembali di kursinya dan menghela napas puas. "Hari ini sempurna. Sejujurnya, aku merasa sangat nyaman di sekitarmu." Jantung Fiona bergetar mendengar kata-kata Maya. "Aku merasa sama," katanya perlahan, mencari cara untuk mengekspresikan apa yang dirasakannya. "Aku tidak menyangka bisa terhubung dengan seseorang seperti ini. Ini baru, tapi menyenangkan." Ekspresi Maya lembut. "Ya, menyenangkan. Sangat menyenangkan." Dalam sekejap, mereka saling menatap, suasana dipenuhi perasaan yang tak terungkap. Percikan yang telah menyala sejak pertemuan pertama mereka kembali hidup, berdenyut di antara mereka. Dan Fiona merasakan dorongan keberanian. "Maya?" Dia mulai. Jantungnya berdebar. Dia menarik napas, ragu tentang bagaimana mengungkapkan perasaan yang berputar di dalam dirinya. "Aku merasa ada sesuatu yang lebih di sini. Ini bukan sekadar persahabatan bagiku. Aku sangat menikmati menghabiskan waktu bersamamu, dan aku tidak bisa tidak merasa tertarik padamu." Mata Maya sedikit melebar, dan sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Kemudian, senyuman lembut muncul di wajah Maya, menerangi fitur-fitur wajahnya. "Aku sangat senang kau mengatakannya." Aku mulai bertanya-tanya apakah aku hanya membayangkannya. Jantung Fiona terbang tinggi. "Benarkah?" "Absolut. Aku telah merasakan koneksi instan sejak pesan pertama kita. Aku tidak ingin menganggap-anggap, tetapi aku berharap kita bisa menjelajahi sesuatu yang lebih," ungkap Maya dengan suara rendah dan tulus. Keceriaan Fiona meluap di dalam dirinya, rasa gugupnya berubah menjadi semangat. "Aku ingin itu. Aku tahu ini mungkin sedikit tak terduga,
Tetapi aku ingin melihat kemana ini bisa berlanjut. Senyum Maya semakin lebar, dan dalam sebuah langkah berani, dia meraih tangan Fiona dengan lembut. Sentuhan itu mengirimkan getaran menyenangkan ke tulang belakang Fiona. Mari kita lakukan dengan perlahan. Tetapi aku senang kita berada di halaman yang sama, kata Maya tulus, menggenggam tangan Fiona lembut. Mereka menghabiskan sisa sore itu berjalan-jalan di taman terdekat. Jari-jari mereka saling menggenggam saat mereka membahas rencana masa depan, mimpi, dan pemikiran tak terfilter tentang kehidupan. Fiona Mary sa terpesona ola cerita-cerita Maya. Tawanya berdaring di later belakang suara burung dan gemerisik dawn. Setiap tawa bersama semakin mengencangkan ikatan yang terbentuk. Setiap senyuman nakal mengirimkan gelombang keberanian melalui jantung Fiona. Saat matahari mulai terbenam, menciptakan nuansa keemasan di atas pepohonan, mereka berhenti di dekat jembatan kecil. Air tenang berkilau di bawah. Rasanya hampir seperti adegan dalam film, yang menunjukkan kemungkinan sesuatu yang indah. Fiona, kata Maya lembut, aku tahu ini baru, tetapi aku sudah bisa memberitahumu bahwa kau adalah seseorang yang ingin aku habiskan lebih banyak waktu. Aku tidak ingin terburu-buru, tetapi aku benar-benar bersemangat melihat kemana ini bisa mengarah. Fiona mengangguk, jantungnya berdebar. Aku juga merasakannya. Aku belum pernah terhubung dengan siapapun seperti ini sebelumnya. Itu terasa istimewa. Maya mendekat, tangan mereka masih saling terhubung. Jadi mari kita terus menjelajahi ikatan ini. Aku sangat ingin melihat bagaimana ini berkembang. Jantung Fiona membanjir. Keraguan awalnya larut. Aku akan sangat senang. Dengan itu, mereka saling berpelukan singkat, merasakan janji yang melimpah untuk apa yang akan datang. Dalam momen itu, di bawah bisikan lembut angin sore, Fiona tahu bahwa pesan yang tidak terduga ini telah mengubah jalannya hidup mereka berdua. Saat mereka berpisah malam itu setelah bertukar beberapa pesan lucu tentang petualangan mereka berikutnya, Fiona merasa harapan dan antisipasi menggebu di dalamnya, seperti sesuatu yang baru dan tidak dikenal, tetapi sangat memuaskan. Masa depan terasa cerah, dan dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan dibawanya.